Awal pertama sih suka dengan ini apa? Dengan pekerjaannya. Kebetulan memang jiwa saya tuh di luar, jadi nggak bertahan sama kerjaan pabrik segala macem. Jadi cocok aja sama jiwa saya gitu untuk menjadi kurir. Untuk persyaratan seperti biasa sih sekolah menengah ke atas atau SMK sederajat. Tapi yang lebih utama itu sih pengalaman daerah dia. Minimal dia tahu tempat atau suatu tempat atau kelurahan, kecamatan, dia menguasai daerah tersebut. Keterampilan, mental, sama pengalaman di jalan dia. Mental sih, kadang kita kan ketemu customer itu ada yang galak lah, orangnya galak, ada yang sifatnya halus, lembut, segala macam. Ya kita harus bisa menghadapi semua orang itu. Untuk pengenalan tempat itu biasanya kita dibagi dari orang gudang dalam ya. Misalkan saya di area kelurahan tersebut, nah saya ditanya daerah tersebut hafal atau enggak. Nah saya jawab bilang hafal gitu. Ya akhirnya saya menyetujui untuk pengiriman di daerah tersebut. Kalau untuk survei nggak ada ya. Paling dari pihak kantornya sih tahu nggak daerah ini, daerah A, daerah B atau C. Sekiranya saya tahu, saya menyetujui, ya sudah saya ada penempatan di daerah itu. Ya pernah kejadian sih saya ketemu customer itu dia nggak terima paketnya nggak sesuai sama pesanannya. Saya dapat komplain. Ya tapi lagi-lagi saya jelasin kalau kurir itu hanya sebatas pengiriman. Untuk komplain atau apa itu ada di aplikasi. Untuk pengambilan paket itu tanggung jawabnya ke seller. Nanti ada cara pengembalian paket itu melalui aplikasi, jadi nggak melalui kurir. Paket itu dikirim kisaran 100 sampai 150 paket. Itu pekerjaan dimulai dari jam 9 pagi sampai dengan selesai. Kadang waktu nggak bisa ditentuin juga sih. Kadang ya kita ketemu customer yang enak, kita cepet pekerjaannya. Kadang juga ada yang susah, ada yang alamatnya nggak jelas juga. Ya maksimal itu jam 6 atau jam 7 malam lah. Untuk normalnya sih penggajian kurir itu kisaran 5 sampai 6 juta. Tapi di kurir itu ada insentif per paket. Nah, insentif itu dikalikan satu paket itu, misalkan ya, satu paket itu 2.500. Bawaan dia ada 100 paket dikali 100. Nah, itu udah bagian dari insentif kurir itu. Per bulan ya kisaran 7 sampai 8. Nah, itu kalau sampai 8 juta itu tembus itu kalau ada event-event tertentu, misalkan 12.12 atau tahun baru atau hari raya. Hari libur itu ada, kadang liburnya itu ditentukan sama gudang. Kalau hari Minggu itu paket masih ada, itu masuk. Dia liburnya kalau di gudang itu udah nggak ada paket sih, intinya gitu. Menjadi kurir itu sebetulnya pekerjaan yang paling enak. Ya satu, kita pengalaman bekerja di luar, bukan bebas sih, kita dapat mengatur waktu sendiri, kita dapat pengalaman segala macam. Ya intinya mengasihkan lah, dan gajinya pun juga ya lumayan lah.
prospek ke depan, ya kalau biasanya kalau di kurir itu ada jenjang karir ya. Kalau kita bagus, kita meningkat lah ke ya sedikit-sedikit naik jabatan lah atau apa gitu. Sama sih seperti pekerjaan di pabrik-pabrik. Cuma kurir juga ada juga sih jenjang karirnya. Buat workers Indonesia, janganlah ragu untuk menjadi kurir. Karena kurir itu pekerjaan yang baik, yang halal, dan ada juga jenjang karir buat kedepannya. Workerspedia, channel ya para pekerja.